Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dini Rudini, Eskep Nurse Mkep. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan eh, menjelaskan bagaimana pengkajian spiritual dan apa tools atau instrumen yang biasa dipakai dalam pengkajian spiritual. Terutama dalam hal ini adalah dispesifikkan pada pasien yang menjalani penyakit terminal atau kronik pada pasien HIV yang biasanya uh, mengalami masalah depresi atau disfungsi spiritualnya gitu ya. Jadi kenapa kita perlu melakukan pengkajian spiritual, spiritualitas pada pasien dan kultural? Memang seperti di video sebelumnya, spiritual merupakan core inti. Jadi tidak bisa kita abaikan. Jadi tetap dalam implementasinya intervensi keperawatan, di mana perawat memandang manusia itu sebagai makhluk yang holistik, yang utuh, tidak bisa dipisahkan uh, antara bio, fisio, psiko, sosiokulturalnya. Nah, kita dalam pengkajiannya memerlukan pengkajian spiritual salah satunya. Oke. Tujuannya pertama adalah untuk mengetahui hubungan antara keyakinan pasien dengan motivasi kesembuhan pasien tersebut, supaya kita dapat tahu bagaimana pasien bisa bertahan, bisa sabar dalam menghadapi penyakitnya. Kemudian untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai dari hidup pasien, uh, tujuan hidup pasien, dan kepercayaan pasien, supaya kita bisa men-trigger setelah kita kaji, kita bisa men-trigger, bisa mengkonseling dari nilai-nilai yang atau sumber daya nilai yang sudah dimilikinya. Tapi sebelum melakukan pengkajian, dalam hal ini pengkajian spiritual, ya, perawat itu harus perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, tradisinya, nilai-nilai yang dimiliki pasien atau nilai keyakinan, kemudian praktik keyakinan pribadi mereka, ada pantangankah terkait yang berhubungan dengan nilai-nilai, ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Kalau di kita ada yang halal, ada haram, kayak gitu ya. Kemudian bagaimana pengalaman dari pasien terkait nilai-nilai atau nilai spiritualitas dia, baik yang positif atau negatif gitu kan. Kemudian perlu dipertimbangkan juga, perlu dilihat bagaimana sikap pasien terhadap keyakinan akan pengobatan atau kesembuhan dia. Jadi di sini supaya kita bisa melihat apa ya, uh, 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 dalam hal ini memang kita jangan memberikan harapan palsu gitu ya. Kesananya intervensinya memberikan saran yang memang realistis terhadap keyakinan atau kesembuhannya kayak gitu ya. Kemudian lihat juga bagaimana kenyamanan, kemudian bagaimana dia bisa mampu berpartisipasi dalam kegiatan spiritualitasnya, bisa berbagi antara orang lain, kayak gitu ya. Lihat, perlu perlu dipertimbangkan kayak gitu. Nah, dalam pelaksanaannya apa saja yang harus dipersiapkan? Pertama, eh, lembar pengkajian. Untuk lembar pengkajian spiritual atau toolsnya ada beberapa, tapi yang saya ini kan tiga ya. Bisa Vika Spiritual History Tool, bisa Hope Question for Spiritual Assessment, atau Open Invite Mnemonic. Ada tiga di sini yang akan kita bahas gitu ya. Banyak sebenarnya, tapi intinya sih biasanya ke sana, yang tiga inilah yang biasa gitu ya. Oke. Dalam pelaksanaannya biasa kita inform konsen, ucapkan salam, kemudian memang sebelumnya kita identifikasi dulu eh, eh, riwayat pasien, demografiknya seperti apa, perkenalkan diri, bina hubungan saling percaya dulu, kemudian
apa saja sih yang harus ditanyakan. Sebenarnya bisa ini pakai teknik open invite tadi ya. Apa sih kepercayaan pasien, agama pasien kayak gitu, boleh itu pak teknik bisa pakai tools yang open invite itu ya, sama gitu. Kemudian eh, hubungan antara keyakinan pasien dengan Tuhan tadi, dan motivasi untuk sembuh. Kemudian yang ditanyakan lagi nilai-nilai dari hidup pasien seperti apa. Ada nggak nilai-nilai hidup terkait penyakitnya, atau nilai-nilai hidup yang sudah dialaminya seperti apa gitu kan. Kemudian tujuan hidup pasien seperti apa, harus ditanyakan. Uh, Nanti kita contohkan dalam instrumennya ya, pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian tanyakan kepercayaan pasien tadi, selain mengidentifikasi perlu diklarifikasi mengenai kepercayaan pasiennya itu kan. Harus diverifikasi. Kemudian setelah itu baru kita tindak lanjut hasil pengkajian tadi, bisa berupa konseling, bisa berupa pendampingan, memanggil rohaniawan atau memanggil ustadz gitu ya. Kemudian catat pantangan-pantangan apa saja yang terkait nilai-nilai yang dimiliki pasien terkait agama atau kepercayaan dari pasien. Kemudian kasih nomor telepon yang bisa dihubungi kalau sewaktu-waktu pasien membutuhkan, atau tadi lah kita bisa sebagai konselor kan, bukan konselor, sebagai advokator ya, ngasih nomor yang bisa dihubungi untuk kalau kita tidak bisa melakukan konseling atau apa, untuk memberikan nilai-nilai dukungan spiritualnya. Kemudian ucapkan terima kasih, kemudian dokumentasikan. Nah, terkait pengkajian, kalian bisa memakai beberapa instrumen. Kita bahas satu persatu. Pertama, Vika Spiritual History. Yang kita tanyakan, Vika itu singkatan. F-nya Faith and Belief, I-nya Importance, C-nya Community, kemudian A-nya Address in Care. Oke, yang A yang kita tanya, yang F kita tanyakan apa? Sama ya, seperti di atas sih ininya. Apakah Anda memiliki keyakinan spiritual yang membantu mengatasi stres? Kemudian contoh kalau intinya pasien punya nggak, kalau pasien lagi stres, apa yang dilakukan pasien yang bersifat spiritual gitu. Contoh kalau pasien stres atau lagi terkena musibah, tahajud, sholat, ngambil wudhu, baca Quran kalau dalam agama kita ya. Nah, seperti itu. Ada nggak kegiatan-kegiatan spiritual? Kemudian kalau pasien jawab tidak memiliki, coba tanyakan kembali apa yang memberi arti pada hidup Anda. Jadi tadi tujuan untuk hidup apa sih yang membuat atau yang makna dari keberadaan, ada makna dari hidup gitu kan, untuk apa gitu ya, kalau misalkan tidak ini. Jadi arti hidup apa, ini sudah kita jelaskan sih kemudian di video selanjutnya, sebelumnya. Kemudian importance atau pentingnya spiritual. Pertanyaannya kayak gini, apakah keyakinan Anda mempengaruhi cara Anda menjaga diri atau self care dalam untuk bertahan, untuk hidup gitu kan? Ada nggak keyakinan tersebut gitu kan, keyakinan pasien atau spiritual pasien yang terkait dengan perawatan pasien, proses perawatan pasien. Oke. Kemudian community, apakah Anda bagian dari jadi terlibat nggak pasien, coba tanyakan, pasien terlibat dalam kegiatan keagamaan tertentu nggak, ada komunitas, contoh pengajian atau Senin Kemisan, atau ya kalau di kita ya Senin Kamis gitu kan, apa namanya, ada ngaji Senin Kamis atau apa, atau kegiatan peribadatan tiap hari Minggu atau apa gitu ya.
Kemudian apakah hal ini yang kegiatan tadi atau dia terlibat itu eh, bisa menjadi dukungan buat pasien, dan bagaimana dukungan yang kegiatan di komunitas yang terkait spiritual ini bisa mendukung apa namanya spiritual pasien gitu ya. Kemudian address in care, eh ini kita advokat ya mungkin, kalau iya bagaimana kita sebagai perawat bisa menangani eh, yang tadi supaya mendukung dari kebutuhan spiritual pasien. Apakah perlu dipanggilkan rohaniawan? Apakah perlu di apa namanya panggil ustadz yang selalu guru guru ngaji dia, yang selalu ngasih support spiritualnya, guru spiritualnya mungkin ya, kalau itu nggak gitu ya, perlu nggak gitu ya. Oke, itu kalau untuk Vika. Kemudian hope, hope itu singkatan juga, H-nya adalah search of hope, sumber dari harapannya. Jadi yang ditanyakan haknya, apakah ada sumber harapan, kekuatan, kenyamanan, kedamaian dalam pasien. Sumbernya apa? Persis dengan pertanyaan ini. Dengan memiliki gitu kan. Kalau nggak ada ya kita tanyakan apa yang jadi arti hidup gitu. Apa sumbernya? Sumber harapannya. Motivasi untuk hidup apa? Kemudian apa yang menjadi pegangan hidup pasien kalau dalam keadaan masa sulit, kayak gitu ya. Eh, Contoh, kalau contoh ini ada saya punya Tuhan, la haula wala quwata illa billah misalkan, atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya segala sesuatu dari Allah dan pasti Allah akan memberikan jalannya gitu kan, kayak gitu. Jadi ya jawabannya nanti nggak jauh-jauh dari sana kalau dia punya spiritualitas yang bagus gitu ya. Ya intinya pertanyaan-pertanyaan ini nanti dalam implementasinya harapannya kita bisa mengidentifikasi supaya pasien bisa menerima gitu ya keadaan dia gitu kan. Kemudian organize religion, yang dalam pertanyaan untuk O-nya, apakah ada bagian sama komunitas ikut ada pengajian kah, ada kumpul apa dengan ustadz atau apa, tempat dia ngaji atau gimana ya. Kemudian apakah komunitas tadi itu membantu Anda dan bagaimana itu dapat membantu si pasien dalam memenuhi spiritualnya. Kemudian P-nya personal spirituality and practice, itu apakah Anda memiliki keyakinan spiritual pribadi. Contoh, saya suka sholat duha dulu, sholat tahajud tengah malam 5 waktu, kayak gitu ya, untuk tetap tenang ngaji gitu ya. Kemudian apakah praktik spiritualitas itu yang tadi mana yang paling membantu gitu ya dalam prakteknya. Kemudian E-nya effect on medical care and of life issues. Nah, yang ditanya pertama adalah apakah situasi Anda saat ini mempengaruhi kemampuan Anda untuk melakukan hal yang biasanya membantu Anda secara rohani. Jadi tanyakan uh, si, misalkan pasien mengalami HIV. Jadi tanya apakah kondisi dia HIV ini mempengaruhi pasien dalam melakukan kegiatan-kegiatan spiritual tadi. Biasanya saya eh, misalkan bisa tahajud tapi gara-gara HIV saya tidak bisa karena eh, apa, ada toleransi aktivitasnya yang harus saya jalani gitu kan. Kemudian sebagai seorang perawat bisa tanyakan apakah eh, kita bisa membantu untuk memfasilitasi pasien dalam mengakses
sumber daya yang biasanya membantu, atau perlu nggak dipanggil, intinya kayak ini, perlu nggak kita manggil ustadz atau apa untuk menenangkan gitu kan. Kemudian apakah ada praktik atau batasan khusus ya tadi, ada nilai-nilai khusus nggak ya pasien, keyakinan khusus nggak yang bertentangan atau yang mendukung dalam memberikan perawatan medis atau perawatan pada pasien. Contoh, ya tadi saya nggak boleh makan makanan yang haram, ya makanan-makanan haram tuh misalkan ini gitu kan, kayak gitu. Kemudian kalau pasien dalam keadaan sakaratul maut, coba eh ap- eh, 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 apa yang dibutuhkan pasien, karena bagaimana keyakinan Anda mempengaruhi jenis perawatan medis yang Anda inginkan eh, selama sakaratul maut tadi. Misalkan butuh, kalau pada Islam kan butuh di apa, didampingi untuk selalu dibacakan Al-Quran, atau didampingi untuk dibacakan tahlil, misalkan dipandu untuk mengucapkan la ilaha illallah kayak gitu ya, kalau pada Islam. Oke. Yang terakhir adalah open invite mnemonic. Opennya apa? Pertanyaan untuk open. Uh, Bolehkah saya tanyakan latar belakang agama, atau apa agama Anda gitu kan? Atau apa kepercayaan Anda gitu kan? Kedua, apakah Anda memiliki nilai prestasi keyakinan, misalkan Anda Islam misalkan ya. Jadi Islamnya Islam apa misalkan, banyak kan Muhammadiyah, NU atau apa kayak gitu ya. Kemudian apakah yang membantu Anda melewati masa-masa sulit? Sama sih pertanyaannya. Ada nggak gitu kan yang terkait dengan spiritual. Kemudian kalau invite-nya itu, apakah Anda merasa bahwa kesehatan rohani Anda mempengaruhi kesehatan Anda? Nah, jadi coba tanya, ada nggak eh jiwa saya tenang lah, kalau jiwa saya tenang, saya mau sakit apapun nggak masalah gitu kan. Anggap ini cobaan, dinikmatin aja gitu kan. Kedua, apakah spiritualitas Anda mempengaruhi keputusan kesehatan yang Anda buat? Itu sudah juga sih. Kemudian tanyakan, apakah ada cara yang Anda ingin saya pertanggungjawabkan kerohanian Anda dalam perawatan kesehatan Anda. Jadi ya, Bu, maksudnya dalam hal ini adalah, ada nggak ya tadi, perlu nggak saya manggil rohaniawan, perlu nggak saya panggil ustadz gitu kan. Kemudian, adakah cara saya atau anggota lain dari tim medis dapat memberikan dukungan kepada Anda? Nah, sama kayak gitu. Tolong bawakan saya Al-Quran aja, saya mau baca. Nah, kayak gitu misalkan. Apakah ada sumber daya dalam komunitas iman Anda yang Anda inginkan? Ya tadi, gitu ya. Dipanggil rohaniawan atau tidak. Nah, itu paling beberapa pertanyaan, beberapa tool dalam pengkajian spiritual. Nah, nanti boleh kalian coba dibuat eh, apa namanya, simulasikan role play dalam mengkaji kebutuhan spiritual. Kemudian dokumentasikan. Nah, kalau bisa direkam, dilihat ya bagaimana melatih Anda dalam teknik bertanya, mengkaji spiritualitas pasien. Oke, untuk referensinya boleh lah nanti dibaca ya, banyak untuk referensinya. Sekian mungkin dari saya. Saya tutup dengan hamdalah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.